Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua sehat, tetap jaga kebersihan, jangan main jauh-jauh, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana karena masih banyak penyakit ya nak ya. Jadi tetap di rumah aja. Oke, minggu ini kita akan belajar showing prohibition. Ada yang tahu prohibition apa? Jadi prohibition itu adalah larangan. Jadi showing prohibition adalah kalimat larangan ya. Jadi untuk memulai pelajaran hari ini kalian bisa seperti biasa menonton video dulu, video yang akan Miss berikan. Kalian tonton baru nanti akan Miss berikan tugas. Tapi sebelumnya kalian harus siapkan pena dan juga kertas folio seperti biasa. Kalian catat hal-hal penting yang menurut kalian penting, bisa dicatat, dirangkum, diresume, dicatat hal-hal pentingnya di buku folio tersebut. Oke, sudah disiapkan ya folionya. Kalau sudah disiapkan, kita mulai belajarnya hari ini ya. Waktu aku sekolah dulu, biasanya tuh ya, di dinding belakang kelas, di belakang bangku-bangku, itu ditempelin berbagai macam. Ada mading lah, ada ditaruh jam lah, ada segala macam yang kita kreasiin lah. Nah, tapi nih, ada yang spesial nih. Ada satu kertas yang difigurain. Dan kalau misalnya kalian lihat deket-deket, itu isinya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya dibikin bareng-bareng sama teman-teman sekelas dan wali kelas dong, iya kan? Isinya apa sih? Biasanya bunyinya kayak gimana? Biasanya sih bunyinya itu isinya larangan-larangan. Ya, banyaklah yang paling aku ingat sih kita dilarang main HP di kelas. Coba ya kita tulis, kalau dilarang main HP di kelas berarti tulisannya adalah cellphone atau ya HP ya. Cellphone is not allowed in class gitu. In class. Nah, ini nih salah satu rules atau peraturannya. Salah satu larangan yang harus kita patuhi nih guys. Nah, sebenarnya di bahasa Inggris itu banyak banget loh cara mengekspresikan larangan kayak yang di peraturan kelas ini. Nah, di sini kita bakal belajar bareng-bareng apa aja sih kata-kata yang bisa kita pakai buat nunjukin ini tuh dilarang loh, gitu. Oke? Makanya nama video ini, nama bab ini adalah Showing Prohibition. Hore. Jadi di sini di video ini kita bakal belajar gimana sih caranya kita melarang orang. Ini gitu ya. Prohibition kan larangan ya. Kalau misalnya kita dilarang, berarti kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang tersebut, ya gak? Larangan, ya banyak ya bentuknya, bisa yang tertulis tuh, kayak peraturan tadi, kayak hukum, ya kan? Bisa bentuk tertulis, bisa juga bentuknya verbal, kita yang langsung melarang orang itu. Misalnya, jangan ke situ, atau enggak boleh ke situ, itu langsung kita ngomong, itu juga bentuk larangan. Nah, selain tadi kan aku pakai kata-kata cellphone is not allowed in class ya. Yang pertama nih, cara mengekspresikannya kita pakai not allowed. Cellphone is not allowed in class. Selain kata-kata not allowed ini, kira-kira apa lagi sih yang bisa kita pakai? Ya, kita pakai kata-kata prohibition-nya nih. Tapi kalau misalnya prohibition ini bentuknya noun ya, kata benda, kita pakai kata kerja di sini. Jadinya prohibited. Prohibited itu artinya larangan. Nih, jadi not allowed itu kan dilarang nih. Kalau misalnya kita mau lebih singkat cari kata lain sinonimnya, itu kita pakai prohibited. Jadi cellphone is prohibited in class gitu. Kalau yang di atas juga sama ya, in class ya. Selain kata-kata not allowed, prohibited, kira-kira ada lagi nggak? Ada. Kita bisa pakai not permitted. Itu juga bisa. Jadi cellphone is not permitted in class. Tapi selain not permitted, kita juga punya satu kata lain yang bisa menggantikan not permitted. Kita juga bisa pakai forbidden. Tahu kan? Biasanya orang-orang Sunda tuh ngomong perboden, alias jalan ini gak boleh dimasukin gitu. Forbidden, sama gak boleh masuk, gak boleh dipakai, terlarang gitu juga bisa. Cellphone is forbidden
in class. Itu juga sama artinya. Jadi not allowed, prohibited, not permitted, sama forbidden itu artinya sama, alias dilarang ya artinya ya. Abis itu kita bisa pakai kata apa lagi? Sebenarnya nih kita bisa pakai kata no, ya kan? Abis itu kita bisa pakai verb ing. Misalnya apa? Misalnya no smoking, nggak boleh merokok. Atau no parking, nggak boleh parkir. Apalagi misalnya no tipping, nggak boleh ngasih tip, nggak boleh ngasih uang lebih gitu. Tapi biasanya kalau no plus verb ing ini dipakai untuk apa ya, kayak semacam notice atau kayak papan pengumuman yang ada di tempat-tempat umum gitu kan. No smoking di tempat umum, no parking ya di tempat yang nggak boleh parkir gitu kan. Oke, jadi kita udah belajar 4 yang di atas ini, terus ngomongin cara ngelarang orang pakai no plus verb ing. Terus apa lagi? Nah, kita juga bisa ngelarang orang nih ya pakai atau dengan bantuan modals. Hah, apaan tuh? Oke, kalau penasaran, kalian langsung lanjut aja ya ke video selanjutnya. Oke, gimana dengan showing prohibition? Menunjukkan larangan. Untuk minggu ini kita belajarnya sampai di sini dulu. Minggu depan baru kita next video. Oke, gimana? Udah paham? Siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham? Nah, bagi yang belum paham, seperti biasa juga, kalian bisa bertanya ketidakpahamannya kepada Miss. Ya, tanya, Miss saya belum paham. Oke, boleh silakan chat Miss pribadi ya. Langsung chat Miss pribadi. Jangan sampai salah nomor, nanti salah WA tanyanya sama guru yang lain. Oke. Nah, bagi yang sudah paham, Miss akan kirimkan link pemahaman materi untuk kalian ya. Oke, sampai sini. Jika ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan di chat WA. Kalau begitu, Miss tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.